Artinya yang di atas yang berencana kita untuk ketemu. Ya, terima kasih. Luar biasa. Ini yang hebat pertanyaannya. Ada di dalam bambu itu di tiap ruasnya akan ada airnya. Separohnya isinya air. Dan air itu mampu mengobati 41 macam penyakit. Dalam bahasa Inggrisnya, bambu is bambu. Bambu. Yes, bambu. Artinya bambu berasal dari Indonesia. Suara saya menjadi bass, membuat ada narumba, napas rumpun bambu. Nah, itu narumba, napas rumpun bambu. Nah, yang digetar, tarik napas. Waduh. Selamat pagi, hari ini saya mendapat keberuntungan karena dikunjungi oleh Abah Jatnika. Abah Jatnika ini adalah seorang budayawan, boleh dikatakan budayawan karena dia mencintai seni dan budaya dan lingkungan. Ternyata beliau ini, Abah Jatnika ini telah mendapatkan kapal taruh mengenai lingkungan, terutama dalam pelestarian bambu di Indonesia. Beliau ini adalah mempunyai yayasan bambu di Bogor. Untuk negeri yang kita cintai ini sungguh berjasa. Bahwa Abah inilah telah melestarikan lingkungan sejak tahun 1995 kurang lebih, dan mencintai yayasan bambu ini bambu didirikan tahun 95. Nah, tetapi sejak 50 tahun lalu sudah mulai di dalam bambu melestarikan, menanam bambu di seluruh Indonesia. Apa kabar Abah? Baik, terima kasih, bersyukur kita bisa dipertemukan. Dan bukan kita yang mempertemukan ini, alam dengan sendirinya mempertemukan kita. Jadi kalau kita tidak banyak merencanakan, artinya yang di atas yang berencana kita untuk ketemu. Terima kasih Abah. Bisa ketemu Pak Made Putrawan terus juga dikenal sebagai pecinta budaya tradisi tua, sangat tua, dan juga dikenal juga sebagai Mister Puisi. Itu dia Mister Puisi yang luar biasa. Terlihat kebudayawanannya dan kesenimanannya terlihat. Nanti tolong Abah, nanti setelah ngobrol-ngobrol mungkin bisa mengunjungi museum budaya yang saya miliki. Dan di sebelah museum budaya ini saya akan mendirikan nanti sebuah museum Iwayan Bendi. Karena saya adalah kolektornya Iwayan Bendi. Daripada nanti suatu saat anak saya tidak mencintai seni, kemudian dijual-jual, barang ini bisa punah. Saya ingin melestarikannya di sebuah museum, sehingga nanti di rumah saya akan ada dua museum kembar, museum primitif dan museum lukisan Iwayan Bendi. Gitu Pak. Betul. Gimana kabarnya? Konon katanya Bapak sangat mencintai bambu dan malah mempunyai beberapa macam bambu yang hampir punah. Mohon Abah bisa menceritakan ada berapa macam sih bambu ini, dan sebetulnya khasiat bambu ini apa sebetulnya? Luar biasa. Ini yang hebat pertanyaannya. Kalau seniman bertanya dalam sekali. Gitu ya. Dengan hati pertanyaannya. Gitu ya. Jadi kayak tadi museum itu di Sunda, malah di Kebun Raya Bogor ditulis Kiwari Ngancik Bihari ayeuna sampeureuin jaga. Jadi Kiwari Ngancik Bihari yang sekarang ada tuh karena ada yang dahulu. Tidak mungkin sekarang ada kalau tidak ada yang dahulu. Dan yang akan datang ada karena ada yang sekarang. Itulah kenapa mungkin Pak Mister puisi ini mencintai mengenai tadi budaya kuno, budaya tua, karena tidak mungkin ada yang sekarang kalau tidak ada yang dahulu, dan tidak akan ada yang akan datang kalau tidak ada yang sekarang. Begitu juga perkara bambu nih. Saya hanya berpikir manakala saat
satu rumpun, satu jenis bambu yang sangat berharga yang berhubungan dengan obat-obatannya. Lantas punah, anak cucu kita tidak mengalami. Misalnya, ada satu jenis bambu hampir punah sama nih. Namanya bambu agak susah. Ditulisnya ewel. Kalau di Sunda itu takjub. Itu ada di mana bambu? Nah, itu tinggal di hutan soreang, hampir punah. Itu kelebihannya, di dalam bambu itu ada dua, ada getah, ada air. Nah, ada di dalam bambu itu di tiap ruasnya akan ada airnya. Separohnya isinya air. Dan air itu mampu mengobati 41 macam penyakit. Waduh. Di samping kalau itu sampai punah, tidak dibayangkan. Di samping untuk pernapas manusia, dia bisa menyimpan air. Menyimpan air. Nah, itu tolong Abah ceritain tuh gimana nih. Nah, terus ada yang kedua, bambu hampir punah. Ini ketika pameran di luar, di Guangzhou ada pameran. Seseorang bertanya kepada saya, ada satu jenis bambu untuk luka dalam, dia bilang. Luka dalam. Luka dalam. Bambu itu, saya berani membeli. Serbuknya itu 1 gram serbuknya, saya berani setara dengan 1 gram emas. Waduh. Nah sekarang bambunya masih ada nggak? Ya gitu loh, kita harus lestarikan. Bambu itu hanya tinggal di ujung kulon, hampir punah. Nah, itu namanya bambu haur gereng. Haur gereng. Nah, haur gereng itu jenis bambu yang diameternya sampai 15-20 cm dan ada durinya. Waduh. Di setiap ruas ada duri? Ada duri, setiap cabang ada duri. Nah terus bambunya tuh 20-15 cm paling kecil, tapi ruangnya kecil. Lubangnya kecil. Jadi tebal, dia ketebalannya bisa sampai 8 cm. Lubangnya kecil. Di dalam lubang itu ada serbuk. Serbuk itu merupakan ekstrak daripada airnya bambu. Air yang sudah bertahun-tahun di dalam bambu. Nah, itulah serbuknya itu yang mampu mengobati luka dalam. Air yang sudah menjadi serbuk, kemudian itu sangat khasiatnya untuk mengobati penyakit luka dalam. Nah, ini. Itu hampir punah dan ini milik bangsa Indonesia. Nah sekarang kalau hampir punah, Abah punya bibitnya nggak? Nah itu yang penting itu. Kalau Abah punya bibitnya, barang-barang terutama bambu yang langka, nanti Abah ceritakan ada berapa macam bambu. Iya betul. Saya berjanji karena saya juga pencinta alam dan lingkungan. Abah kan lihat sendiri rumah saya juga kalau nggak ada pohon saya bisa nangis. Iya betul. Apalagi Abah bilang 1 batang bambu itu untuk bernapas, bisa bernapas 2 orang. Makanya pohon-pohon bambu yang ada di sekitar rumah saya diamkan saja. Gitu. Jadi begini. Gimana? Bambu itu saya dari masa kecil sebetulnya seluruh Nusantara ini dari kecil sampai tua sampai meninggal tidak bisa terlepas dengan budaya bambu. Nusantara nih. Karena itu Nusantara itu disebut juga negara serumpun Melayu. Kalau serumpun pasti bambu. Nah, serumpun pasti bambu kan. Nah, seharusnya ibu kota Nusantara juga harus nanam bambu. Mungkin Abah nanti bisa melalui Bapak Prabowo nanti bisa ini. Kenapa kan? Terus gini, serumpun dalam bahasa Inggrisnya bambu is bambu. Bambu. Yes, bambu. Artinya bambu berasal dari Indonesia. Dalam bahasa Latinnya, kesepakatan kita bahasa ilmuwan Latin, bambu adalah bambuza. Tidak dalam bahasa Jepang take. Nah, tapi kenapa bambu? Artinya bambu berasal dari Indonesia. Jadi surganya bambu adalah Indonesia. Adapun China itu negara tirai bambu atau negara industri bambu. Nah, tetapi dia tidak memiliki bambu yang gede. Yang gede dan tidak banyak jenisnya. Mereka punya juga? Enggak. Mereka tumbuhnya satu-satu. Pak Made. Jadi 1 meter satu. Kalau kita rumpun. Rumpun beda ya. Jadi 4 meter persegi bisa berisi 100 batang rumpun. Kalau mereka 4 meter persegi ya 4 batang. Jadi itu kalau bedanya. Satu rumpun biasanya bambu berapa? Nah, tergantung jenis bambu. Ada satu jenis bambu yang paling hebat itu bulu hitam. Bulu hitam itu bambunya warna hitam bukan? Warnanya hitam, tapi tipis. Ada haur hitam, ada bulu hitam, ada betung hitam. Kalau betung hitam yang gede besar, tapi hitam warnanya. Waduh. Itu pun hampir punah. Itu langka di Bali hampir punah. Itu tinggal di daerah Pekalongan, di hutan Pekalongan sama di Majalengka, di ujung Majalengka. Itu hampir punah.
betung hitam tuh. Jadi diameter sampai 20-15 cm tapi warnanya hitam. Kalau haur hitam tidak besar, 8 cm tapi pendek-pendek. Nah, 12 cm. tapi kalau bambu yang rumpunnya banyak, satu rumpun Bulu hitam itu bulu hitam. bisa 10 meter persegi kali. Wih, berapa Bisa satu hampir, rumpun? bisa sampai 2000 batang. 2000 batang. Paling banyak. Coba Abah kalau satu batang untuk bernapas 2 orang manusia, satu rumpun berarti Sekarang kalau bambu apus saja Ya. dikenal di Jawa Barat disebut bambu tali, Bambu tali. atau bambu apus kalau Satu di Jawa. rumpun berapa? Satu rumpun itu kalau sudah 5 tahun itu 500 batang. 500 batang 500 batang. untuk bernapas. Nah, satu batang kan untuk 2 orang bernapas. Bernapas, ya. Isinya 1,2 kg oksigen. Ya. Untuk 2 orang bernapas. Ya. Jadi kalau 500 batang berarti untuk 1000 orang bernapas. Bernapas. Oksigen di rumah sakit Ya. 1 hari 1 malam 1 juta. Wah, Kalau ini 1000 berarti 1 miliar. gila. Pak Made nanam satu Rumpun rumpun bambu bambu. sama dengan derma memberikan sodako, memberikan hadiah kepada orang lain, dermawan sebanyak 1 miliar 1 hari. Hanya satu rumpun. Saya tanya siapa orang yang sekarang yang 1 hari 1 miliar. Ya. Tapi kalau punya 10 saja rumpun, 10 rumpun berarti 10 kali 500. 10 kali 500 berarti kan 5.000 batang kali 1 juta. kali 1 juta ini. 2 orang bernapas. Jadi Iya, satu rumpun kan 1000 bernapas. Iya. Kalau 10.000 berarti 10.000 orang bernapas. Bernapas. Kali 1 juta. 10 miliar. Satu hari siapa? Itu lingkungan, efek lingkungan. Yang kedua di bambu ini efek lingkungannya adalah menyimpan air. Begitu hujan turun, air tuh 80% disimpan. Disimpan di dalam ruas itu ya? Jadi bambu itu ada 3 akar. Ya. Ada akar rempang yang menjadi rebung. Rebung. Ada akar sabung itu yang menjadi dapuran. Ya. Ada akar serabut. Ya. Itu 50 meter ke kedalaman tanah menyimpan air. Oh. Jadi disimpan air itu di situ. Begitu hujan turun, air itu disimpan di dalam batang, disimpan di dalam daun. Jadi mampu menyimpan air. Begitu musim kemarau dikeluarkan. Maka rata-rata mata air keluar dari rumput bambu. Nah, ada yang ketiga, bambu itu menjernihkan air. Kalau ini lingkungan kurang bagus, saya di tempat saya nih di Cibinong, di Bogor ya. Waktu pertama ditanam, airnya itu digali karena pinggir kali, Ya. keluar airnya 5 meter keluar, tapi mengandung karat. Nah, ada karatnya. Setelah ditanam 3 tahun diambil lagi airnya, itu menjadi bening, lebih bening daripada air aqua, bisa diminum langsung. Waduh. Jadi menjernihkan air. Menjernihkan air. Nah, tapi yang keempat menahan tebing, menahan longsor. Menahan longsor. Makanya di pinggir kali itu banyak orang nanam bambu. Menahan bambu, menahan longsor itu luar biasa bambu itu. Menahan longsor, menahan menyimpan air, menjernihkan air, dan membantu pernapasan manusia. membantu pernapasan dan mengisap oksidan. Oh ya. Jadi kotoran-kotoran diisap sama bambu. Nah, tadi kan sudah 2 bambu. Kan ada 5 macam Yang langka. Yang langka. Jadi bambu ketiga? tapi langka, Ya. haur gereng hampir langka. Nah, yang ketiga? Nah, ada yang ketiga gombong kuning. Yang warna kuning itu ada 5. Satu ada kirisi kuning kecil batangnya. batang kecil. Yang kedua ada haur kuning. Haur kuning. Pendek-pendek tebal. Yang ketiga ada buluh kuning. Buluh kuning. Tipis tinggi itu disebut juga buluh Bali. Orang mengenal buluh Bali. Yang keempat ada tutul kuning. Bambu tutul yang berwarna kuning. Yang ditutul-tutul kuning tapi tutulnya warna hitam kalau nggak salah. Nah. Warna hitam, tapi latarnya kuning. Ada yang kelima ini yang hampir punah. Saya temukan dari kaki gunung gede hampir punah. Ya. Ini namanya gombong kuning. Gombong kuning. Gombong itu di bawah betung besarnya tapi tipis. Tapi diameternya antara 15 sampai 20 cm. Warnanya kuning. Dan tingginya 25 meter. Nah, kalau bambu yang dibilang bambu Jepang untuk pagar tuh termasuk yang mana ini? Itu jenis bambu untuk landscape. Bambu itu ada 3, ada bambu untuk lingkungan, untuk penahan, untuk hutan larangan. Nah, ada bambu yang bisa diproduksi, ada bambu untuk landscape. Yang kecil-kecil, pendek-pendek, cantik, ada yang bulat, ada yang kecil, ada daun-daunnya yang berwarna putih dan hijau. Itu bambu landscape. Kalau bambu Jepang yang kuning-kuning kecil-kecil beda lagi. Bambu Jepang itu di kita dikenal bambu gantar. Gantar. Biasa dipakai penjor kalau di Bali. Itu bambu Jepang. Itu bambu Jepang biasa dipakai pagar.
Karena diameternya bisa dimainkan, bisa dibonsai, bisa 50 cm, bisa paling lebar 1 meter persegi. Ya, itulah. Jadi Abah sebetulnya sudah kemana aja yang kata seluruh Indonesia udah Ya, alhamdulillah, menanam. saya menanam bambu di seluruh Indonesia. Sehingga mendapatkan kapal taruh dari Pak Jokowi ya. Betul-betul, 2014 mendapat kapal taruh. Terutama sebetulnya dulu salah satu juri Kalpataru. Ya. Tapi ketika saya ada Waduk Manggar di Kalimantan, itu tanahnya danaunya kering. Oh, di Kalimantan. Ada satu danau kering, itu 2014 ya. Karena itulah dapat penghormatan Kalpataru karena nanam di Waduk Manggar. Nah, saya ingin tahu nih, danaunya kering, Abah nanam di sana. Setelah nanam sekian berapa lama danau itu tidak kering? Nah, itu saya ingin tahu. Dan itu danau kering itu sudah diusahakan dengan berbagai macam cara, tidak dapat. Tidak dapat ya. Nah, ketika saya menjadi narasumber di Kalimantan, ada yang minta tolong Pak, bisa nggak bambu itu katanya menyimpan air, ditanamlah. Tanamnya itu ada yang batangnya, batangnya asal akarnya masih ada, batangnya jadi tiap-tiap luas tumbuh. Ada yang ditanam bongkotnya, jadi batangnya ditanam tumbuh tiap luas keluar. Itu untuk membuat hutan. Ada yang satu rumpun dipecah 6. Itu begitu ditanam besarnya sama dengan rumputnya. Nah, ada diambil rantingnya, kita ranting ditanam juga. Ada diambil batangnya, dipotong-potong kalau jenis bambu kuning, haur kuning itu bisa ditanam 5. Itu di dalam setelah ditanam. Seberapa tahun tumbuh? Nah itu setelah 3 tahun sekarang, itu sudah tumbuh menjadi lebat. Nah sekarang ini jadi tempat rekreasi hutan bambu. Waduh, luar biasa. Dibuka aja di ini, Waduk Manggar, dan airnya keluar. Waduk Manggar di Kalimantan, Balikpapan. Ada danau yang tadinya kering. Danau Manggar sebenarnya. Danau Manggar. Sekarang berarti danau itu sudah penuh air. Penuh air. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Abah. Dari itulah menjadi perhatian, ini layak diajukan penerima Kalpataru. Kapal taruh. Sebetulnya alhamdulillah ke NTT, NTB, Lombok, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, nanam bambu di semua. Dari yang asalnya dari Yayasan Bambu itu, yang kelompoknya kecil di pinggir kali, itu bibit itu ditanam ke seluruh Indonesia. Nah itu luar biasa. Sesungguhnya yang sangat berjasa melestarikan bambu dan menanam bambu Abah. Tetapi yang menikmati sekarang orang bule ya Abah. Karena apa? Sekarang di Lombok ada namanya Bambu Lab. Di Bali juga ada komunitas bambu. Pekerjanya adalah orang-orang kampung, orang-orang desa yang menikmati menjual desain dan rumah-rumah bambu, villa-villa bambu mewah di Bali dan di Lombok adalah orang bule. Betul. Nah, itu jangan, kita nggak boleh kalah sama bule. Saya juga pengen mengembangkan bambu di Lombok, Abah. Nanti kita punya tanah banyak di sana, dikembangkan. Bagus. Ya, sehingga kita ingin membuat villa bambu yang unik, tetapi landscape-nya semua bambu. Nah itu kan belum ada. Dan itu merupakan museum tanaman bambu. Museum tanaman bambu, di mana tamu-tamunya tidak usah bernafas melalui udara luar, cukup udara sekitar bambu. Jadi bambu ini ada 5 kelebihan. Satu sebagai pengguna lingkungan, lingkungan yang tadi oksigen. Yang kedua bisa untuk alat-alat seni. Ada 700 alat seni yang terbuat dari bambu. Ya, satu-satunya angklung, salung, harinding, celempung, lodang, saluang, jegok di Bali, rindik dari bambu. 700 alat musik, sarunai dari bambu. Nah, terus ada untuk kuliner. Rebungnya jadi lumpia, lemang, kandang, dari wajit, dari apa. Terus untuk obat-obatan. Nah, terus untuk fashion, pakaian. Sekarang tuh udah mulai ada serat bambu yang terbuat dari ini. Itu udah baru 6 nih Mbak. Baru 5. Ada yang ke-6 arsitektur untuk rumah. 6 arsitektur. Meubiler. Jadi saya alhamdulillah Pak Mande, saya tahun 81 dicari semua ahli pembuat kursi bambu oleh Perindo Kencana dulu. Ada tempat penelitian di Pulau Gadung. Terpilihlah saya untuk membuat mebel Pertamina Kotset di Kute. Pertamina Kotset di Kute ya, tahun 80-81. Itu Abah sekalian mendesain dan membuat. Iya. Mebelnya saya membuat, aduh merinding nih. Luar biasa. Dari bambu betung
yang diameternya 20 cm, dikerok, dikasih warna. Warnanya warna Abah bambu harusnya hitam. udah membuat buku bambu, udah belum? Ada 3. Saya juga punya buku bambu, nanti Abah bisa lihat ya. Jadi 80 itu saya sudah ke Bali, 80-81 bisa dibeli di mana bukunya, di Gramedia ada buku bambu? Sudah habis, tapi nanti bisa dikirim. Ya. Ada 3, ada 1 buku serumpun bambu 1 juta makna, 1 juta karya. Wih, itu bambu. 1 juta makna, 1 juta karya. Saya setuju dengan 1 juta makna. Konon katanya sekarang bambu bisa digunakan untuk dasar jalan tol. Betul. Coba. Itu karya jadinya. Kalau makna filosofi jadinya. Filosofi. Maknanya? Bambu itu kayak padi, makin tinggi makin merunduk. Ya. Bambu itu menggambarkan kebersamaan karena rumputnya menjadi satu. Ya. Bambu itu bisa hidup di dalam segala keadaan. Mau di hutan, mau di tempat berbatu, mau di pinggir pantai, bisa. Panas dingin. Panas dingin bisa. Bisa hidup dalam segala. Bambu itu serbaguna, menggambarkan orang yang tidak pernah diam dan kreatif. Ya. Bambu sampai sumpit pakai bambu. Bambu itu gelas pakai bambu. Kalau ketebak angin melengkung, yaitu gambaran panjang umur. Ya. Nah, Abah kan lihat coba plafon kita bambu juga deh, Abah. Ya betul. Wah, luar biasa. Nah, jadi terus bambu ini gambaran panjang umur. Nah, tapi ada 3 negara. Jadi yang mengolah industri bambu itu China. Oh, China. China. Wah, jangan-jangan Abah ini panjang umur gara-gara kelola bambu. Terus yang negara pecinta yang punya kualitas penghormatan terhadap bambu itu Jepang. Oh, luar biasa. Tapi jangan lupa, negara budaya bambu adalah Indonesia. Karena itu tadi, walaupun orang luar mau mengolah, berbeda diolah dengan budaya. Contoh begini, Pak Mane. Ini di Bogor dulu pernah ada menanam hutan bambu itu untuk membuat laminasi bambu, bikin balok-balok dari bambu, dipres. Itu udah bisa. Sekarang lantai sudah ada bambu, papan bambu. Nah itu tapi bagaimana itu ini? Gimana? Setelah diteliti, jadi satu pres tiang bambu yang panjang 4 meter membutuhkan 20 batang bambu dipres. 20 batang di bambu. Surabaya udah ada pabriknya. Itu diperiksa oleh Jepang, kelayakannya tidak masuk. Karena apa? Dari 20 batang kalau harga 100 terlalu mahal. Terlalu mahal. Ya. Alat ngepresnya apa? Tapi kita dengan 20 batang bambu bisa menjadi 1 rumah bambu. Dengan 20 batang bambu. Bongkotnya dibuat tiang, tengahnya dibuat struktur, ujung-ujungnya dibuat pelupuh. Pelupuh dinding itu bisa menjadi 1 rumah bambu, bayangkan. Jadi dengan budaya tradisi kita ini lebih pas bambu. Terus bambu itu hanya cukup 3 alatnya. Golok, gergaji, pisau rambut. Membuat apapun cukup dengan 3. Nah sekarang Abah, saya lihat di sini kan udah banyak villa-villa bambu. Tapi kelemahannya pada saat atapnya menggunakan bambu, itu lifetime-nya, umurnya nggak begitu panjang. Bagaimana cara biar awet? Nah jadi kan makanya di sini banyak atapnya setelah bambu dikasih parket ulin. Nah itu kan jadi mahal sekali. Sekarang mengenai bahan bambunya. Ya. Yang terhebat tradisi kita nih turun-temurun. Untuk pengawetan bambu bagaimana? Pengawetan bambu. Jadi 1 ada jam tebang. Jam terbang. Jangan ditebang pagi hari. 2 ada hari tebang. Jangan ditebang hari Selasa dan hari Sabtu. Bulan tebang, jangan ditebang lagi keluar rebung. Itu zat kalaknya supaya kepada anaknya, induknya itu sedang lemah. Ibarat wanita hamil. Pada saat dia muncul rebung, dia sedang lemah. Zat kalaknya itu disuplai kepada anaknya, diserap oleh anaknya, jadi anaknya dia besar. Kecuali kalau rebungnya udah tinggi, udah mandiri, itu boleh. Rebungnya tinggi, baru itu boleh ditebang. Jadi ada yang tidak ada huruf R, itu bulan tebang. September ada R, itu mangsa bukan tebang. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Mei, Juni, Juli, Agustus itu bulan tebang. Untuk alat musik yang paling bagus di bulan Agustus, alat musik kering. Tebangnya Agustus, itu suaranya akan bagus dan bisa bertahan sampai ratusan tahun. Wah, ini orang tidak tahu. Orang bule-bule itu main melestarikan, mengawetkan dengan borak. Itu kan soda api, sarveko, borak-borik. Chemical. Kalau kena kelembaban akan radang tenggorokan. Nah, itu satu itu. Keduanya, kalau bambu itu salah tebang, ditebangnya oleh keluar rebung, diobat pakai apapun tetap Prabu kita udah dicoba di Jerman, di Australia uji coba nggak bisa. Jadi harus betul tebang. Tapi kalau betul nebangnya,
Tidak diobat apapun itu sudah bagus. Nah, kedua, bambu itu mesti tahu mana yang layak ditebang, mana yang belum layak ditebang. Ya. Nah, jadi ada untuk rebung, ada untuk anyam-anyaman, itu saadi. Ada yang untuk bahan bangunan. Untuk bahan bangunan ada ciri. Satu, bambu itu sudah tidak ada kelopak, sudah tua betul. Wow. Cirinya tidak ada kelopak, sudah tua. Kedua, bambu itu sudah tidak hijau, meles, sudah ada kering. Ya. Ketiga, kalau di sintrep dibunyikan, dia ngentring. Suaranya tinggi, tring. Kalau bleb itu masih muda. Masih muda. Kadar airnya tinggi. Kalau ting udah tua. Itu bisa dipanen. Terus keempat, diambil seratnya sedikit, ya. sembilan sedikit. Kalau sudah ada serat yang coklat, itu bambu sudah tua. Diisep, diendus begini. Kalau dia masih wangi tebu, itu bambu belum tua. Ya. Tapi kalau sudah tidak ada wanginya, sudah netral, itu bambu tua. 5 tanda itu sudah aman. Tidak usah diawet, pasti aman. Dan bisa ratusan tahun. Nah, ini para pemirsa sekalian bahwa ternyata Profesor Bambunya ada di sini. Gitu loh. Tapi unik. Alhamdulillah saya pernah menjadi narasumber di Universitas Udayana Bali. Bali. Oke, tahun berapa tuh, Abah? Aduh, tahun berapa? 2010 ya. Ya, 2010. Itu dengan Cok Aceh waktu itu masih bupati, dengan Pak Sarwono almarhum Kusumat Maja, itu ditonton 40 orang profesor. Waduh, di Udayana Bali. Di Udayana Bali. Itu makalahnya apa mengenai? Mengenai bambu. Bambu ya. Bambu. Waduh, luar biasa. Untuk struktur. Jadi saya menggambarkan waktu itu bambu itu bisa untuk lingkungan hidup. Di hutan, ujung hutan untuk menyimpan airnya, itu disebut leuweung larangan untuk tempayan, tempat air. Ya. Di tempat yang melewati penduduk ditanam bambu-bambu yang bisa diproduksi. Di ujung sungai, di muara sungai ditanam bambu-bambu untuk landscape, untuk taman. Luar biasa. Jadi seluruh tempat bisa ditanam. Ya. Nah, itu menyampaikan itu dan hubungannya dengan lingkungan dan budaya di Bali. Ya. Bali ini penjor harus dari bambu. Ya, betul. Kalau tidak penjor, itu jegog itu luar biasa. Ya, rinding betul. itu. Ya, semua dari bambu. Biasanya kalau jegog itu bambunya yang bintik-bintik. Iya. Ya. Nah, terus kalau rinding itu ditelaah oleh Yayasan Okigawa di Jepang, ya, itu memberikan ketenangan. Luar biasa. Jadi angklung. Memberikan ketenangan. Iya, memberikan ketenangan. Ketenangan. Nah, tadi kenapa ada pertanyaan oksigen yang dari bambu itu luar biasa? Ya. Karena punten di dalam ruas bambu itu ada bumbung. Bumbung itu ada suara yang resonansi suara yang menenangkan. Bunyinya begini. Nah, ruas bambu itu kalau didengar bunyinya. Suara itu Santi memberikan ketenangan. Luar biasa. Jadi ruas bambu itu memberikan ketenangan. Oksigen yang mengeluarkan ketenangan. Sampai begini, apa bedanya rumah bambu, rumah tembok dengan rumah kayu? Rumah tembok, jadi suara resonansi suaranya ini tidak menyentuh alam semesta. Betul ya. Rumah bambu karena di dalam tiap rumahnya, satu rumah bambu tidak kurang 5.000 ruas. Dalam ruasnya itu ada resonansi suara yang sama dengan tubuh manusia. Wow. Kalau ditutup nih, bunyinya sama. Ya. Nah, kita tidur di lubang. Resonansi berupa kayak angin ya. Kayak angin. Getaran suara. Ketika kita tidur didorong oleh ruas-ruas bambu itu ke alam semesta, jadi menenangkan. Jadi lebih fresh. Contoh kalau kita menyebutkan tadi atau dengung. Suara saya menjadi bass. Ya. Menjadi bass. Kenapa? Wah. Ibarat bangun tidur. Ya. Tuh. Karena sarafnya dihidupkan. Di dalam bambu sarafnya hidup terus. Nah, ini luar biasa. Karena saya juga sering semadi. Kalau kita kan suara saya menjadi bass. Kalau kita dalam keadaan gundah, tegang, saya coba dengan yang tadi itu yakin hilang. Maka saya membuat ada narumba, napas rumpun bambu. Nah, itu narumba
napas rumput bambu. Nah, yang barusan itu. Itu narumba. Wah, saya kalau gitu merinding, Bu. Saya mau belajar narumba. Sekarang kalau daun ketemu daun, bunyinya Ya. itu mendorong saraf-saraf yang dalam tubuh. Ya. Nah, kalau hutan bambu sedang hening, bunyinya begini. Memperbaiki paru-paru kita. Ya. Kalau ada pohon bambu ketemu dengan pohon bambu, bunyinya begini. Memperbaiki saraf di kepala. Iya. Kemudian kalau daun ketemu daun beda. Beda. Nah, kalau daunnya satu, tapi kalau daunnya banyak. Lebih keras. Iya. Nah, itu efeknya beda. Terus kalau bambu kena panas, terlalu panas, dia ada beberapa ruas meledak, bunyinya begini. Waduh, luar biasa. Nah, itu melepaskan segala himpitan, penat dan lain-lain. Nah, jadi kalau dilepas, waduh. Kalau kita diputusin pacar, kita dengan bambu aja. Diputusin papa, jurusnya itu ledakan bambu. Ledakan bambu kok langsung fresh. Itu tadi dengung itu ada 3 tingkat. Ya. Ada di ujung. Itu suaranya jadi tenor nanti. Ya, betul. Saya yakin ya, kalau orang meditasi, kalau kita diam saja itu pasti pikiran kita masih banyak macam-macam. Kalau kita seperti tadi kayak Abah, nggak ada pikiran, langsung hening. Jarang tahu kan bahwa rumah bambu itu menyentuh kekuatan alam semesta. Karena ruasnya itu ada resonansi suara yang sama dengan tubuh kita. Kalau ditutup nih tubuh kita, coba ditutup. Gemuruh kan? Ruas bambu bunyinya sama. Jadi ketika kita tidur didorong ion-ion kita ke arah satu kutub, itu kutub sang pencipta, ditenangkan. Itulah bedanya rumah bambu dengan itu pernah didiskusikan oleh ahli tentang metafisik. Nah, itu waktu itu dengan Pak Ismail Saleh, dengan Pak Samsi Siregar, dengan majalah Asri, dengan beberapa orang penyair, Mas Rendra, W.S. Rendra. Wah, saya kenal baik, ada fotonya. Alhamdulillah, saya juga baik dengan beliau ya. Jadi sedikit improvisasi sedikit. Kenapa saya kenal Mas Rendra? Mas Rendra. Saya membuat sebuah puisi. Puisi itu yang isinya percekcokan rumah tangga. Ketika itu saya didatangi oleh teman saya namanya Herman Felani. Oh ya. Punya istri Mutia Datau. Mutia Datau, betul. Mutia bilang gini, Mas Made, wah puisinya banyak sekali. Ini di Jakarta. Boleh nggak saya membaca puisi ini salah satu? Dibaca dengan semangat oleh Mutia Datau. Mutia Datau. Semangat, ternyata puisi itu menyentuh suaminya. Herman Felani. Seperti puisi itu seperti apa yang ada di dalam diri Herman Felani. Iya. Dia pukul. Oh, kamu kok nyinggung saya? Lagi baca puisi saya. Nyinggung. Rame. Masuk TV. Waduh, udah infotainment zaman itu. Waktu zaman itu tahun 2007, 2008, saya tiap hari ada di TV. Jadi itulah geger sehingga W.S. Rendra itu telepon yang namanya Tri Utami. Tri, kamu kenal nggak sama penyanyi itu, Mr. Puisi itu, orang Bali itu? Saya mau ketemu. Kenapa Mas Rendra mau ketemu? Belum ada puisi-puisi yang membuat orang baca, buat orang berantem. Saya diajak sama Tri Utami itu ke Depok. Di rumah Cipayung. Makanya ada fotonya itu. Itulah saya bilang, saya kenal sama beliau. Jadi kalau begitu sama nih, ada kisah juga sama beliau. Kisah nyata. Jadi saya satu tempo pameran 3 bambu tahun 95. Di Lapang Banteng, di Surabaya, dan di dalam Masjid Istiqlal. Waduh, di Jakarta Pusat. Masjid Istiqlal. Kebetulan Mas Rendra dengan penyair dari Malaysia, dia datang melihat musola dari bambu. Ada musola di dalam masjid. Terus dia lihat satu persatu dari ikatan, dari cara dia mengatakan begini,
saya mau meresmikan ini musola. Ini musola pasti dibuat oleh seorang yang punya jiwa, dia itu kata-kata. Saya pengen ketemu. Saya lagi pameran di Surabaya. Kan mirip, Pak. Mirip. Ketemulah saya di Cipayung juga sama. Saya suruh menjadi narasumber sama beliau, cuman dia panggilnya Mama Ajengan. Mama Ajengan tuh, Mama itu orang tertua, Ajengan tuh kiai kan. Kata yang terakhir sampai dengan Mbak Ida Juraida, akhirnya sampai akhir hayatnya saya cukup baiklah sama beliau. Beliau berkunjung ke rumah bambu dan beliau juga mencintai rumah bambu. Dan saya menanam 20 spesies di rumahnya beliau. Di rumahnya Wes Hendra? Wes Hendra yang di Cipayung. Di Cipayung. Kalau saya yang di Depok kalau nggak salah. Ya Depok itu Cipayung. Oh Cipayung. Depok ke dalam Cipayung. Citayam. Itu dajanya. Itu di situ. Ya termasuk Basurip dimakamkan di situ. Waduh. Basurip sama beliau berdua. Nah, jadi sampai saya dekat, tinggal nyebrang ke tempat saya. Jadi dulu bolak-balik Mas Rendra ke saya ke Mas Rendra bolak-balik lah. Itu gara-gara melihat bangunan musola. Ini musola dibuat oleh seorang yang punya jiwa. Saya mau kenal. Luar biasa. Ternyata gitulah, Pak, ya. Abah Jatnika mempunyai kenangan yang luar biasa dengan Mas Wes Hendra. Betul. Kemudian saya juga kebetulan sama. Ya makanya berarti kalau saya gilanya separuh, mungkin Bapak sedikit. Nah, ya tambahin sedikit Abah. Saya juga ingin berbicara mengenai budaya. Itu dia yang menarik, hebat. Jadi budaya itu asal kata dari budi dan daya. Budi itu sesuatu yang terpuji. Budi itu sesuatu yang bagus. Budi, daya itu usaha. Usaha apa saja menjadi terpuji itu adalah budaya. Beda dengan daya yang tercela. Nah, misalnya begini, ada kata-kata budaya angkrek, budaya bambu itu bagus. Budaya seni tari, budaya musik itu boleh disebut. Sampai makanan. Tapi kalau budaya narkotik bukan budaya. Cela daya yang tercela. Budaya mencuri itu budaya korupsi, itu cela daya. Jadi budaya itu asal kata dari budi dan daya. Budi itu orang yang terpuji. Nah, yang kedua, budaya ini meliputi seluruh aspek kehidupan. Bahasa budaya, pakaian budaya, seni budaya, olahraga budaya, bertani budaya, seluruh aspek kehidupan budaya. Jadi ini sangat penting budaya ini. Nah, jadi seluruh aspek kehidupan budaya. Nah, tapi kita hampir tidak disadari sekarang budaya ini hampir tidak ada Kementerian Kebudayaan. Nah, dulu ada Pendidikan dan Kebudayaan, tapi nomor 2 budayanya. Terus Menparpostelbud, jawabannya Pak Surya. Tapi budayanya di ujung. Pariwisata dan budaya itu harusnya budaya yang terdepan. Budaya. Jadi begini, Kementerian Budaya Pertanian Indonesia, Kementerian Budaya Pendidikan Indonesia. Jadi yang budaya pendidikan yang berbau Indonesia. Boleh tambah yang lain, tapi budaya Indonesia jangan hilang. Kementerian Kesenian Budaya Indonesia, Kementerian Budaya Pertahanan Indonesia, Kementerian Pertanian. Jadi budaya ini menjadi nomor 1 harusnya. Sekarang namanya apa? Kementerian sudah hilang. Jadi wisata dan ekonomi kreatif. Budaya menjadi hilang. Padahal budaya menjadi pusatnya semua kehidupan. Nah, jadi harusnya menteri koordinatornya budaya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, budaya ini merupakan Indonesia ini akarnya budaya. Jadi gini, kalau bangsa Indonesia meninggalkan jati diri budayanya, maka tata cara bernegaranya akan rapuh. Betul. Bahkan di Jawa Barat, di Sunda, kalau orang Sunda meninggalkan budaya Sundanya, bakal ibarat sebuah kulit yang ada di tempat sampah. Tidak akan dihargai orang. Jadi budaya ini jati diri. Nah, karena itu bangsa ini harus diangkat ini budaya. Dan budaya sudah dicontohkan. Kenapa Bali ini dikenal Indonesia ini Bali Indonesia? Kenapa? Karena budaya. Karena budayanya. Itu asal usul Bali terkenal dari Ubud karena budayanya. Budaya. Padahal Sunda punya budaya. Dari mulai Jaipongan, tali serimpi, kecapi suling, budaya pencak. Sunda itu punya budaya. Budaya kesenian banyak. Jawa punya budaya.
Sulawesi punya budaya, Kalimantan Dayak punya budaya. Diangkat budayanya baru terlihat Indonesia itu meka. Ya itu salah satunya sedikit saya bertanya sedikit yang mengenai masalah budaya pencak silat. Nah, Abah sedikit ceritakan katanya konon mempunyai perkumpulan budaya berapa jumlahnya itu pencak silat yang di. Ya saya membawahi 153 paguron pencak tradisi merupakan budaya Indonesia. Budaya Indonesia di antara Ilmu Cimande, Sera, Sabandar, Cianjuran, Cikalongan, Pamacan, Pamonyet itu hampir mau punah. Karena apa? Ternyata kata-kata pandekar tuh orang yang ahli silat katanya. Padahal kata dasarnya di pande itu ditempa, menempa. Jadi kata-kata mande itu menempa. Yang ditempa apa? Panca 5. Ditempa fisiknya, ditempa akalnya, ditempa perasaannya, ditempa hatinya, ditempa ruhaninya. Harus 5. Kalau tidak 5 bukan pencak. Makanya Abah Jatnika ini sempat diundang Pak Prabowo karena pencak silat. Betul. Bapak diundang ke kantornya ya, diberikan. Saya diundang ke Hambalang, main pencak, main kecapi suling, diundang juga ke rumahnya ke Kertanegara juga main kecapi suling. Beliau juga datang karena budaya bambunya. Waduh luar biasa. Tepuk tangan untuk Abah Jatnika. Besok-besok main pencak silat dengan saya. Gitu. Ya ada, nggak apa-apa. Untuk kesehatan, untuk panjang umur, 5 aja. 5 napas. 5 kembali napas. cocok lagi. Saya tiap hari membuat pernapasan dari Jepang itu sancing. Makanya coba tangan saya keras. Iya kan. Karena apa? Sancing itu saya tiap hari. Di kita mah singkat kepalima nih. Ya. Coba bareng nggak apa-apa. Tarik gimana? Buka, tempel. Tarik lagi. Miring. Beradu. Dipeluk, tarik lagi napasnya. Beradu, digetar. Buang. Digetar. Tarik napas. Waduh, beginilah Abah ini yang cinta budaya, membuat awet muda. Abah mesti lihat. Terima kasih. Museum budaya. Mudah-mudahan kita panjang, Pak. Tidak mungkin kita dipertemukan kalau tidak ada kehendak yang di atas. Luar biasa. Mari kita harus terus. Luar biasa. Budaya ini dicintai oleh budaya bukan pemecah. Budaya ini adalah yang mempererat persatuan kita. Sekarang malah budaya kita diakui budaya orang bangsa lain itu jangan sampai. Makanya kita harus mencintai budaya sehingga melekat, tidak bisa diakui oleh orang lain. Gitu. Inilah Abah Jatnika yang telah menghampiri gubuk kami yang sederhana, tetapi banyak mengandung makna karena disinilah tempat barang-barang budaya Indonesia. Gitu. Terima kasih, hatur nuhun. Saya melihat aja di sini Pak Made ini ya ahli syair yang udah nih senang juga terhadap budaya tradisi, senang juga terhadap budaya museum, senang juga terhadap budaya lukisan yang luar biasa. Inilah cirinya khas orang Indonesia dan cirinya orang Bali. Ya, terima kasih Abah, tepuk tangan Abah. Semoga ngobrol-ngobrol saya pagi ini mendapat perhatian dari masyarakat banyak, agar tidak bosan-bosan melihat Abah. Tolong like, subscribe, dan follow Mr. Puisi Live. Terima kasih Abah.